Mat, lu. Yo, tes tes. Ntar ya. Halo, halo. Iya, iya. Ayo, Oke. kamu gelap banget ya. Oh, sudah lebih ekran. Hmm. Jir, si gelap. Halo teman-teman, di sini ada Nalhif, Najla, Agus sama ini namanya masih Infinix Hot 10. Kamu kemarin nggak datang ke Blok M. Hmm, kan saya ngantor ya. Habis kemarin lembur sih jadi nggak bisa pergi juga. Besok juga lembur, lagi ada event soalnya lagi ada campaign. Kuartal 4 ya. Iya nih, Lagi sebetulnya. gila-gilaan. Iya nih, ya ampun. Makin makin ujung makin gede targetnya. Iya dong, penutupan dong. Iya Masa nih. enggak? Aduh, minggu depan lebih ribet lagi. Yuk teman-teman mungkin yang sudah join bisa keluarin suaranya mungkin atau nyalain videonya. Ajak ngobrol, Matt. Tanya harinya gimana. Maaf ya, saya rada kaku untuk hal seperti ini. Lalu kan lulusan Revoyu. Udah lihat standarnya Revoyu gimana. Halo teman-teman, Halo, halo. masih ada yang di jalan mungkin? Pada masih di jalan ya? Tapi macet banget sih jalanan emang. Halo, halo di sini. Oh ya, halo Natsla. Emang Natsla ya manggilnya berarti ya? Saya masih ngajar, ntar baru besok. Oh ya, semangat Pak dosen. Mantap. Ngajar di dosen di mana, Mas? Mas atau Mbak ya? Mas kan Mas ya? Ntar kita panggil juga teman-temannya yang lainnya. Ini kemarin pada ikut wave one semua ya berarti ya? Atau ada yang belum ikut? Kan wave one udah sempat wave
C bareng berapa kali ya kalau nggak salah. Ini Mm-mm. teman-teman udah pada ikut belum acaranya dari WF Cuan sendiri? Kan di bentar. Wah, dosen di Cakrawala. Gimana caranya, Mbak? Itu kan yang dibikin sama Ahmad Zaki. Ya, Oh, menarik banget itu. oh NG belum pernah ya ke acaranya. Wah, semangat ya eh, Mbak ngajarnya. Keren, 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 keren. Yuk nih mana nih teman-temannya? Nanti Mbak Najla saya bakal japri sih. Buat mengenal lebih dalam itu gimana prosesnya. Oh, yang lain mungkin ada yang mau sharing juga lagi ngapain sekarang? Apa masih di jalan? Apa masih di kantor mungkin? Lagi lembur mengejar target akhir tahun. Halo Kak Firda. Halo. Waduh. Paling kita tunggu 10 menit lagi kali ya, Dok ya. Langsung mulai aja, bro. Oh, mau langsung mulai aja? Iya. Oke, Kalau sebentar ya. kalau kayak gitu, lu malah menghukum orang yang tepat waktu. Oh iya bener juga nggak boleh ya. Ya maaf maaf maaf. Kalau kayak gitu, BUMN style. Kita bukan BUMN style ya. Silakan, Mas Matias. Oke, ya selamat malam dulu ya buat teman-teman. Thank you udah ngeluangin waktunya juga buat ikut webinar bareng WF Cuan. Jadi di sini mungkin sebentar aku sambil share screen dulu ya. Oke, screennya kelihatan ya, Dok? Aman ya? Oke, jadi teman-teman di sini kita mau bahas sedikit tentang apa sih itu search engine optimization atau basic dari sebuah SEO. Ini kalau boleh teman-teman share sedikit, mungkin ada yang udah punya pengalaman belum dengan mengerjakan SEO? Ya, boleh langsung dijawab aja kalau memang ada di kolom komentar. Oh, Mas Agus belum ya berarti ya. Yang lain mungkin
Ada lagi, atau mungkin belum semua? Belum ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang yang udah jawab ya, thank you. Jadi di sini aku bakal sedikit sharing aja sih tentang SEO. Cuma mungkin sebelum aku mulai, aku mau memperkenalkan diri dulu. Karena kan kebetulan aku belum pernah datang ke acara WFC, mungkin sedikit perkenalan aja. Jadi, oi, oh oke oke, aman aman aman. Yes, jadi kenalin, nama aku Matias. Jadi basically aku adalah seorang digital marketer, khususnya tapi di iklan dan di konten. Dan kebetulan sekarang juga bergerak di bidang AI prompt engineering. Jadi mungkin teman-teman tahu ChatGPT gitu-gitu ya. Kebetulan kemarin juga ngambil course dan sertifikasinya juga gitu. Cuma menariknya kalau dari cerita aku tuh join digital marketing sendiri itu dari jualan online dulu, jualan barang barang black market bahkan gitu loh. Jadi memang belajarnya dari situ, akhirnya lama-lama terjun ke dunia digital marketing dan sekarang sudah diintegrasi dengan AI. Mungkin sedikit personal journey buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kebetulan aku tuh suka main game, sangat suka dengan bermain game. Jadi aku ada seorang AI content creator juga. Jadi akun TikTokku yang kudedikasikan untuk hobi bermain game itu dan kugabungkan dengan digital marketing. Jadi aku juga ada aktif di TikTok dengan followers sekitar 10.000. Ya, teman-teman bisa juga follow. Kita bisa saling follow di TikTok juga. Dan aku juga aktif bersama teman-temanku. Jadi kebetulan aku tuh sama Mas Edo mungkin itu ada agensi. Jadi agensi kita namanya Ajax. Jadi kita juga bergerak di corporate training. Kita juga bawain speaking seperti contohnya yang sedang kita lakukan sekarang gitu di company-company yang pernah kita kerjasama. Dan tapi full time-nya sendiri aku adalah seorang SEO content writer dan performance di Ajax Digital. Tapi aku juga masih full time seorang profesional di bidang digital marketing dan e-commerce di matras industri. Jadi ada megang beberapa brand matras ternama yang mungkin teman-teman juga sering lihat lah brandnya apa. Coba aku nggak perlu sebutin aja. Dan kebetulan aku juga punya pengalaman-pengalaman lain juga di beberapa industri seperti di mesin berat, FMCG, career development, travel dan tourism. Nah, cuma kan sekarang webinarnya malam ini kita tuh mau bahas SEO ya. Kok dari tadi tidak ada bahasan SEO di journey hidupku ya. Jadi ini sedikit SEO journeyku. Oke, jadi di sini aku ngerjain SEO. Kebetulan industri yang kukerjakan adalah umrah dan haji. Jadi buat membantu teman-teman yang umat muslim itu buat pergi umrah dan haji. Dan kebetulan SEO yang kukerjakan bisa mencapai di page one di ranking 1 di page one Google. Dan fun fact-nya, saya adalah seorang Katolik. Jadi saya orang Katolik tapi ngerjain SEO buat umrah dan haji gitu. Ini pengalamanku di SEO. Jadi kalau di sini teman bisa lihat, ini adalah screenshot dari klienku yang kukerjakan. Dan menariknya adalah SEO ini nggak cuma muncul di Google, tapi sekarang sudah integrasi dengan ChatGPT. Jadi kalau teman-teman cari keywordnya seperti di sini di bawah ya, itu udah kelihatan tuh kayak artikel kita muncul. Jadi menariknya sekarang SEO sudah sangat evolve, sangat bagus untuk teman-teman terjun ke dalam itu dan mendalaminya. Gitu. Nah, jadi mungkin aku tanpa berlama lagi, aku akan coba mulai men-sharingkan ilmuku yang ku ketahui tentang SEO ke teman-teman. Harapannya bisa membantu teman-teman untuk belajar lagi tentang SEO. Jadi sebenarnya basicnya SEO itu apa sih? Mungkin tadi aku juga udah tanya dan teman-teman tuh sempat kayak jawab belum tahu ya. Jadi SEO itu apa? Jadi sebenarnya SEO itu adalah serangkaian proses atau teknik yang dirancang buat mencari visibilitas di website, mencari visibilitas website di mesin mencari. Simpelnya adalah ketika kita ngetik sesuatu, website kita tuh muncul dilihat orang.
Jadi kalau kan kalau teman-teman sering pakai search engine, teman-teman browsing sesuatu, ketikin keyword, ada tuh muncul page-page-nya atau website-websitenya muncul di halaman pertama. Jadi sebenarnya SEO ini tujuannya untuk membuat si website yang kita kerjakan itu muncul at least di halaman pertama atau bahkan yang paling baiknya adalah di page one dan di top one-nya. Jadi nggak cuma di page one tapi benar di atasnya. Karena kalau teman-teman eh, pakai search engine pasti nih, aku yakin pasti nggak ada yang pernah share sampai ke scrolling sampai halaman 2 Google. Kira-kira di sini teman ada yang pernah kayak browsing di search engine terus nyarinya sampai page 2? Mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu? Aku yakin sih enggak, karena memang page 2 itu bisa dibilang bukan journey-nya seorang customer atau audience saat datang ke search engine. That's why SEO itu fungsinya adalah membantu visibilitas website kita di mesin pencari di Google, di search engine untuk muncul di halaman pertama, or at least di top one-nya. Nah, kenapa sih sebenarnya SEO ini penting? Yang pasti tujuannya adalah meningkatkan jumlah traffic secara organik. Jadi teman-teman nggak bayar sama sekali, tapi secara organik pengunjung tuh datang. Pengunjung datang ke website teman-teman. Entah dia mencari informasi, mencari produk atau ingin membeli sesuatu, tapi dia datang secara organik tanpa teman-teman keluar biaya sekalipun. Kan kalau kita search engine tuh ada tuh yang biasanya di paling atas promote. Promote itu kan bayar ya, berarti ada iklan. Nah, dengan SEO ini kita nggak pakai promote. Jadi kita benar-benar organik, orang datang ke website teman-teman dan ngelihat website teman-teman tanpa biaya sedikit pun. Jadi memang secara organik pun website teman-teman juga visibilitasnya paling tinggi gitu. Dan yang pasti, kenapa sih SEO? Yang pasti buat kredibilitas brand. Brand yang sering muncul otomatis semakin sering dikenal, tentunya bisa menciptakan kredibilitas yang lebih baik dan tentunya konversi yang lebih baik, terlepas teman-teman menjual barang apa di website itu. Nah, sekarang gimana sih caranya SEO itu bekerja? Ya, yang pertama SEO dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pencarian. Jadi kan ketika kita ngetik sesuatu, baik dari keyword apapun yang kita ketik, kan kita mencari sesuatu ya. Jadi SEO itu memenuhi kebutuhan dari pencarian itu. Misal ketika customer ngetik agen travel umroh di Jakarta, misalnya gitu, website kita muncul. Karena kita menjawab pertanyaan itu, gitu loh. Dan yang pasti hal ini melibatkan juga langkah-langkah yang membuat konten informatif. Jadi ketika kita muncul travel agent umroh, ya kita juga harus provide suatu informasi atau suatu konten yang sesuai dengan kata pencarian. Dan yang pasti, yang namanya buka website itu nggak boleh lemot. Kan kita kalau buka website lemot, kadang-kadang kita kayak, aduh lama nggak jadi, aduh lama nggak jadi. Jadi tentunya SEO ini bicara juga seputar teknis yang membantu website untuk loading yang lebih cepat, user friendly, tampilan lebih bagus seperti itu. Dengan kayak gitu, otomatis kan juga kita dong otomatis Google juga ngeliatnya, oh ini website memang oke nih, dia bisa menampilkan informasi yang bagus, teknisnya lancar, websitenya cepet, jadi kayak itu yang menjadi hal utama dalam mengerjakan SEO, kurang lebih begitu. Nah, jadi SEO search engine itu kalau diibaratin itu kayak perpustakaan. Kayak ketika teman-teman mencari sesuatu, itu kan berarti kayak teman-teman tuh mencari apa informasi apa atau mencari brand apa, produk apa. Itu kan teman-teman nyari kayak lagi di perpus, mencari informasi, mencari misalnya cara memasak atau apa gitu. Jadi ibaratnya adalah seperti perpustakaan. Nah, si SEO ini fungsinya adalah kayak menampilkan buku-bukunya, rekomendasi buku-bukunya tuh langsung tepat ke temen gitu. Jadi kan library besar ya, perpustakaan tuh besar. Terus teman-teman nyari misalnya cara memasak telur mata sapi misalnya kayak gitu ya. Nah, terus SEO ini membantu supaya bukunya teman itu muncul ke dia karena relevan nih. Oh, ternyata memang informasinya seputar tuh memasak telur mata sapi seperti kayak gitu. Nah,
Gimana sih langkah-langkah SEO ini bekerja? Ini sedikit teknis. Jadi ketika kita mempublikasikan konten, jadi yang pertama dilakukan adalah mempublikasikan konten di website. Jadi teman-teman membuat konten, mengunggah konten dalam bentuk artikel atau video di website teman-teman dan memastikan konten itu yang pasti relevan. Nggak mungkin dong kita nyari cara masak telur mata sapi, tapi yang keluar cara membuat jus apel gitu misalnya. Yes. Oh, sorry. Sepertinya ini kehalang ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah aman ya. Oke, aman ya. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit. Jadi teman-teman, aku lanjutin. Jadi langkah-langkah SEO bekerja. Yang pasti teman-teman mempublikasikan konten teman-teman di website, artikel biasanya. Dan konten itu harus dipastikan relevan. Contohnya kayak tadi ya, kontennya tentang masak telur mata sapi, tapi nggak mungkin dong kayak mau bikin konten tentang telur mata sapi, tapi kita bikinnya tentang membuat jus apel, itu kan jauh banget ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat konten itu, bot Google atau spider, kalau istilahnya tuh di Google itu spider, itu bakal nge-crawling website kita relevan atau tidak dengan kata kunci yang diketikkan. Konten di dalam website kita relevan tidak dengan kata kunci yang diketikkan. Jadi itu nanti dia akan membaca dan memeriksa halaman website Anda gitu. Nah, setelah bot Google-nya sudah nge-crawling, itu bakal nge-index gitu. Jadi jika halaman memenuhi kriteria, Google akan menyimpannya sebagai database. Masuk nih ke library-nya. Oh, ini konten relevan nih dengan keyword yang dicari. Disimpan di database. Nanti ketika ada orang mencari keyword itu, nanti yang dikeluarin website teman-teman atau konten teman-teman kayak gitu. Nah, jadi berikutnya halaman Anda muncul di halaman pencarian. Jika halaman memenuhi kriteria peringkat Google, maka otomatis muncul di SERP, Search Engine Result Page, atau hasil pencarian. Intinya kalau buka Google, ketik keyword, yaitu namanya SERP. Yang otomatis semakin tinggi posisi website kita, berpotensi menarik pengunjung. Pengunjung masuk lebih banyak, traffic lebih banyak, bisa jadi konversinya juga lebih banyak. Kalau bicara sales, pasti sales naik nggak? Bisa jadi, karena kan namanya sales tergantung produknya juga ya. Tapi otomatis traffic lebih banyak, konversinya bisa semakin lebih banyak. Kurang lebih begitu, teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Nah, mengapa SEO penting untuk organisasi publik? Jadi SEO itu sangat penting bagi organisasi publik untuk meningkatkan visibilitas, kayak yang tadi seperti aku infokan, visibilitas berupa informasi dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Jadi ketika kita misalnya ada sebuah badan usaha atau sebuah organisasi yang tujuannya untuk publik, misalnya kita misalnya pelayanan pembuatan SIM gitu misalnya ya, organisasi pemerintah. Jadi visibilitas kita tuh muncul, audiens yang mencari lebih akan mudah menemukan informasi yang dia butuhkan gitu. Ya, pasti jadi meningkatkan visibilitas informasi penting yang dibutuhkan publik, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting. Contoh pendaftaran vaksin, informasi perpanjangan SIM, perpanjangan password, atau misalnya kalau ini kan case-nya pemerintah ya, kalau case-nya di brand misalnya, kita jual baju, informasi tentang baju kita jualan kaos, misalnya kaos polos ya, informasi tentang penjualan baju kaos polos, atau kayak di case aku travel agent umroh, ketika orang cari travel agent umroh munculnya brand aku kayak gitu, dan otomatis membangun kepercayaan publik karena melalui kredibilitas online. Jadi semakin kredibel, semakin sering muncul, ya otomatis kan semakin baik di mata masyarakat juga gitu. Nah, di mana SEO dapat membantu kita? Ini simpel ya. Semisalnya Anda adalah sebuah pengusaha penjual mainan vintage, benar-benar vintagame.id. Jadi kita menjual salinan digital dari game-game tahun 1900-an sampai 2000. Kalau lihat dari journey kan user datang ke website, user memilih game yang diinginkan,
add to cart, payment page, purchase ya. Simpelnya tuh kayak gitu. Semua website, mau beli apapun, dia masuk, dia lihat, add to cart, payment, purchase. Itu udah paling simpel. SEO membantunya di awal. Di mana SEO bisa membantu memastikan situs kita mudah ditemukan dengan kata kunci seperti game RTS klasik atau download game jadul. Karena tadi kita jualan game jadul, orang ketik download game jadul, muncul nih website kita pertama gitu kan. Otomatis kan visibilitasnya ada gitu loh. Mengoptimalkan struktur website agar ramah pengguna dan mudah diakses. Percayalah, kalau kita buka website, UI-nya jelek, terus makainya juga nggak enak, kan otomatis kita juga males ya. Kalau pengalamanku pribadi dengan website seperti itu, yang aku lakukan adalah aku keluar gitu loh. Jadi kita juga mengoptimalkan struktur website agar ramah pengguna. Pengguna tuh mudah makainya, mudah dipahami, aksesnya juga gampang, kayak gitu. Ketika baca sekali, oh ini harus ke sini, paham gitu loh. Dan meningkatkan kecepatan loading. Ya, siapa di sini yang nggak suka kalau website-nya tuh nge-lag gitu loh. Pasti kan nggak suka ya, butuhnya cepat. Klik apa, langsung muncul. Otomatis dengan kecepatan loading yang lebih cepat, pengalaman balik lagi ke UX atau pengalaman pengguna akan lebih baik. Dan kita menyediakan konten berkualitas tinggi yang relevan untuk menarik peminat pengunjung. Jadi dengan balik lagi seperti yang tadi aku infokan di depan, kontennya harus relevan. Nggak mungkin kita jual A, kontennya B gitu, relevan dan menarik minat dari pengunjung sendiri. Dan menargetkan audiens yang tepat untuk meningkatkan kunjungan dan konversi. Simpelnya seperti itu. Jadi kita nge-pull benar-benar traffic yang relevan, yang cocok ke dalam website kita. Gitu. Nah, ini sedikit intermezzo. Di sini ada yang main game namanya Red Alert. Mungkin kalau ada ketahuan sih umur berapa. Saya ini game lama. Nah, ini aku kasih, baru mau jawab. Ya, maaf. Ya, jadi ini aku kasih contoh beli Red Alert 2. Jadi kebetulan aku tuh main. Jadi ini game jadul waktu aku main waktu masih kecil. Jadi ketika aku mengetik kata kunci beli Red Alert 2, hasil pencarian yang teratas kan e-commerce ya. Karena kenapa? Visibilitas mereka pasti paling gede. Kredibilitas mereka sudah tidak perlu dipertanyakan. Jadi hal ini membuat website kita kalah bersaing dan tidak muncul. Jadi pemilihan kata kunci yang sembarang itu juga nggak efektif. Ketika kita mau nargetin satu kata kunci, itu kita harus riset benar-benar kata kuncinya itu seperti apa. Misalnya kita ketik kayak tadi beli Red Alert 2, yang muncul e-commerce semua. Oh, ini susah untuk melawannya. Jadi kita harus bersaing di kata kunci yang berbeda. Mungkin kita riset dulu. Riset kata kunci sangat penting untuk menargetkan frasa yang spesifik dan relevan. Sehingga website memiliki peluang lebih besar untuk bersaing. Daripada kita capek-capek bersaing dengan Tokopedia, dengan Shopee misalnya, ya kita coba main di kata kunci lain yang relevan, yang kita bisa menangin. Jadi penting dengan riset kata kunci yang tepat, kita dapat menarik audiens yang sesuai untuk meningkatkan visibilitas website kita. Kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau kata kunci sendiri itu ada apa sih? Nah, ini kata kunci aku udah bagi 4. Jadi yang pertama ada informational intent, di mana user mencari informasi umum, definisi, atau cara melakukan sesuatu. Contoh, cara menanam tanaman hidroponik, atau apa itu blockchain. Jadi sifat-sifatnya kayak kita mencari informasi umum. Lalu ada navigational intent. Navigational intent ini untuk menemukan website atau halaman tertentu secara langsung. Misalnya login Gmail atau halaman resmi Netflix gitu. Berikutnya ada transactional intent. User siap melakukan pembelian atau tindakan tertentu. Contoh, beli tiket konser Coldplay. Ini kalau ketika beli tiket konser Coldplay sih kayaknya susah ya, karena ramenya sama itu vendor-vendor yang lebih besar. Atau promo hotel di Bali, misalnya kayak gitu. Jadi ada tujuan untuk melakukan sebuah transaksi. Lalu commercial intent, user mencari review atau perbandingan untuk membuat suatu keputusan pembelian. Contoh, smartwatch terbaik untuk olahraga, perbandingan kamera mirrorless 2023, misalnya kayak gitu. Jadi ada dalam kita mengetikkan keyword pasti ada intent-intent tertentu. Tapi biasanya di 4 intent ini, informational, navigational, transactional, dan commercial. Jadi tergantung dari intent masing-masing dari
audiens ketika mengetikkan keyword yang diinginkan. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Open mic aja ya. Di sini kebetulan juga ada Kak Dandi. Jadi Kak Dandi ini adalah guru SEO ku juga. Halo Mas, suara saya kedengeran nggak ya? Aman, Mas? Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke informational intent ya. Hmm, Nah, untuk sekarang itu kan kalau nggak salah Google pada saat kita mencari sebuah informasi, mereka punya fitur yang menampilkan kayak summary gitu. Oke. Oh, AI overview bukan? AI overview satu yang kemudian dia saya pernah nemu beberapa case di mana mereka bukan yang AI overview ya, tapi udah menampilkan kayak summary dari dalam websitenya kita. Oh, ketika kita ini bukannya Mas yang ketika kita ngetik keyword itu terus kayak muncul website terus ada kayak kalimat di bawahnya gitu, bener nggak ya? Ya, Ya, benar. SGA bener. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya memberikan informasi lebih dulu kepada user ya, Iya. sehingga menurut saya beberapa kali itu berdampak sama traffic websitenya kita gitu, Mas. Oke. Kira-kira ada cara nggak ya untuk supaya walaupun si user itu udah ngelihat informasi atau summary-nya di depan, dia tetap mau masuk ke dalam websitenya kita. Nah, Karena terkadang, ya, ya, boleh Mas belum keluar ya, sorry. udah itu aja sih. Oke. Pada poinnya itu aja sih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya ada nggak? Ada. Jadi kalau ini correct me if I'm wrong ya, Mas Dandi. Jadi itu yang mungkin yang dimaksud lebih ke meta description bukan? Ya, kurang lebih Yes. seperti itu. Jadi Tapi kan kalau meta description kan kita biasanya nggak membuat sepanjang itu ya, cuma highlight doang. iya memang nggak gitu panjang kok. Kebetulan kalau dari pengalaman saya ngerjain SEO dan artikel gitu, memang dari penulisan meta description-nya sih eh, ada semacam tek saya aku nyebutnya sih teknik ya. Jadi kayak teknik gimana kayak call to action ya atau seakan-akan membuat hook yang seakan-akan tuh kayak customer audience baca tuh dia mau masuk kayak gitu sih. Gimana Mas? Aman? Gimana Mas? Sorry. Nggak. Jadi kalau pengalamanku dalam ngerjain SEO, ketika kita ngetikin meta description itu, memang ada copywriting yang kita perlukan. Tujuannya untuk sebagai hook ketika audiens membaca dia penasaran dan masuk ngeklik ke website kita. Jadi memang ada Oh, ada teknik copywritingnya sih. jadi nggak semata-mata kita langsung nampilin seluruh informasinya di situ ya Mas ya? Benar. Jadi kalau saya sih pengalaman, jadi kayak saya ngetik kayak semacam summary satu kali satu kata tuh saya belakangnya kayak ketik misalnya simak lebih lengkap di sini kayak gitu-gitu. Jadi ada kayak ajakan atau istilahnya apa ya CTA untuk orang tuh ketika baca ke hook, oh penasaran nih, jadi gue klik lagi websitenya gitu. Jadi memang ada copywritingnya. Siap Mas. Oke, thank you. Ada lagi mungkin? Oke, aman ya. Aku lanjut ya. Nah, di mana SEO dapat membantu kita. Jadi Google akan memprioritaskan konten yang relevan. Balik lagi ya, dari omongan dari awal, relevansi. Konten yang relevan, yang memang cocok, sesuai, dan menjawab pertanyaan dari apa yang diketikkan oleh audiens. Tentunya dengan syarat di mana konten yang dikatakan relevan itu ada istilah, kalau aku bacanya IT sih, EEAT, expertise, experience, authoritative, trustworthy. Mungkin ini nanti lebih lanjutnya akan kujelaskan di belakang atau di esok hari. Kebetulan ini materinya esok hari. Cuma kurang lebih adalah Google yang pasti memprioritaskan konten yang relevan. Ya intinya simpelnya ketika kita mencari informasi, kita cari informasi dari hal yang dari orang yang tepat, orang yang memang mengerti.
nggak mau kan kita dapat informasi yang scam gitu loh. Kan itu merugikan juga untuk diri kita sendiri. Kurang lebih gitu. Nah, proses pengerjaan SEO. Ini proses pengerjaan SEO sendiri kita bagi dalam 4. Yang pertama itu keyword dan competitor research. Yang kedua di on-page optimization. Jadi technical dan website audit dan konten baik dari penulisan artikel, meta tag atau sejenisnya. Lalu yang ketiga off-page. Off-page ini berhubungan dengan link building, partnership atau networking. Sama yang keempat kita measure. Jadi dari step 1, 2 sampai 3 setelah kita melakukan itu, kita measure apakah yang kita lakukan itu sudah tepat, sudah works atau harus ada evaluasi yang kita harus lakukan. Gitu. Nah, mungkin akan lebih enaknya kalau aku akan memberikan sedikit sharing ke teman-teman dalam bentuk study case. Jadi kebetulan belum lama ini teman-temanku di Ajax kita juga ada study case untuk Balai Kekarantinaan Kemenkes Soekarno-Hatta. Jadi mungkin aku akan pakai website mereka atau aku akan pakai study case mereka untuk sharing ke teman-teman. Jadi study case-nya kaitan SEO dengan tujuan lembaga Balai Besar Kekarantinaan dan Kesehatan. Yang pertama kita mengetahui dulu terlebih dahulu kaitan SEO yang sesuai dengan tujuan dari lembaga BBKK, aku singkat aja ya. Dari lembaga BBKK Kemenkes Soekarno-Hatta. Yang pertama, misi pelayanan masyarakat yang pasti membantu masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang benar dan terpercaya dan cepat. Jadi sudah memberikan informasi kesehatan yang benar, terpercaya, harus cepat lagi. Gitu. Jadi peran SEO dalam mencapai misi ini adalah menyediakan informasi yang mudah ditemukan melalui pencarian di mesin mencari dan memastikan informasinya yang disediakan relevan dan up to date. Balik lagi ya, keywordnya dari tadi adalah relevan. Relevansi SEO untuk pengguna awam. Bagaimana SEO dapat membantu masyarakat awam yang mencari informasi tentang vaksin atau layanan kesehatan lainnya. Kurang lebih nangkep ya. Jadi dari tujuan SEO sendiri untuk study case ini di BBKK Soekarno-Hatta, Kemenkes. Nah, permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, banyak masyarakat itu tuh susah mengalami kesulitan dalam menemukan informasi resmi dan terpercaya terkait pendaftaran vaksin. Ketika misalnya ketik pendaftaran vaksin gitu, keluarnya yang lain. Keluarnya malah, ya ini contoh ya, bersponsor. Jadi ini Google Ads yang keluar gitu loh. Bisa jadi relevan, bisa jadi enggak. Tapi kan untuk lembaga kita tidak relevan. Karena kita yang muncul kan lembaga kita. Tapi yang muncul malah lembaga orang lain atau kompetitor gitu loh. Ya, hal ini disebabkan oleh banyaknya informasi yang tersebar di internet tanpa kejelasan sumber, sehingga masyarakat juga belum tentu menemukan langkah yang tepat. Dan selain itu, panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan vaksin seringkali tidak dioptimasi untuk mesin mencari. Akibatnya informasi penting tersebut tidak mudah diakses dan ditemukan masyarakat. Otomatis susah nih mendapatkan informasi yang relevan dan terpercaya untuk masyarakat. Nah, sedikit lagi dari kata kunci vaksin meningitis. Pentingnya SEO untuk kata kunci vaksin meningitis. Yang pertama, meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian Google ketika audiens ngetikin keyword pendaftaran vaksin meningitis. Jadi ketika kita ketik keyword itu, yang muncul website sih BBKK. Nah, yang kedua, relevansi konten. Balik lagi, relevansi. Informasi yang di-share dari kita, dari BBKK, let's say, harus sesuai dengan informasi yang tepat, relevan, dan terpercaya untuk masyarakat tentang vaksin meningitis. Dan terakhir, optimasi SEO on page. Jadi, yang pasti kita harus menggunakan kata kunci yang tepat pada judul, deskripsi meta description yang tadi, dan konten halaman untuk meningkatkan ranking di mesin mencari. Jadi dari segi kata kunci harus tepat, deskripsinya juga harus jelas dan terpercaya, kontennya juga relevan untuk audiens membacanya, yang otomatis membantu menaikkan ranking di mesin mencari. Gitu. Nah, riset. Jadi balik lagi, ketika kita ngerjain SEO, riset keyword itu sangat penting. Jadi kita melakukan riset
dan optimasi konten. Pemilihan kata kunci yang tepat. Balik lagi kayak tadi kita kata kunci beli Red Alert 2 yang muncul Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kita gimana lawannya? Susah nih. Mereka terlalu, let's say otoritifnya terlalu lebih tinggi, kredibilitasnya lebih jelas, lebih aman dan lain-lain. Misalnya gitu. Gimana caranya kita ngelawan mereka? Itu gunanya kita riset kata kunci yang tepat. Di mana kata kuncinya yang tepat itu yang dimaksud adalah kata kunci yang bisa bersaing dan bisa relevan di situ. At least kita bisa menang di kata kunci itu, memberikan informasi yang tepat dan terpercaya kepada user atau pada audiens. Dan menyusun konten yang mudah dipahami. Balik lagi ke user friendly. Kontennya dipahami, kontennya relevan, directionalnya juga mudah, otomatis hal-hal seperti itu yang harus diperhatiin dan memudahkan ketika masyarakat mencari kata kunci tertentu untuk memunculkan website kita. Nah, misalnya nih, pemilihan kata kunci yang tepat seperti pendaftaran vaksin. Pendaftaran vaksin meningitis, jadwal vaksin, dan cara daftar vaksin. Jadi kita sudah pilih kata kuncinya, kita susun kontennya. Jadi kata kuncinya pendaftaran vaksin meningitis, jadwal vaksin, cara daftar vaksin. Kalau teman-teman perhatiin di gambar, itu dari judulnya saja sudah mengcover kata kunci. Cara daftar vaksin meningitis, panduan lengkap untuk calon jemaah haji gitu misalnya. Jadi otomatis sudah relevan dari segi kata kunci, dari segi judul, dari segi artikel. Jadi otomatis relevan nih, nyambung nih dari kata kunci ke artikel, audiens nyari juga gampang dapat informasinya gitu. Jadi menyusun konten yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan struktur yang jelas dan informatif. Nah, ini mungkin tadi yang Mas maksud ya, penggunaan judul dan meta deskripsi. Jadi penggunaan judul halaman yang mengandung kata kunci utama. Jadi ketika kita ngetikin judul halaman, itu kita harus memasukkan atau dalam membuat judul itu mengandung kata kunci utama yang dan relevan, yang kata kunci yang tentunya sudah kita riset dan kita kejar, oh kita mau ini di kata kunci ini gitu. Dan menulis deskripsi yang menarik, jadi ketika orang baca, oh dia ngerasa kayak, oh ini menarik nih, gue pengen baca gitu loh. Ada kayak semacam, kalau istilah di Gimar ya, itu hook namanya kalau saya nyebutnya. Jadi ada hooknya yang membuat orang tuh, oh ini menarik untuk gue baca lebih lanjut, oh gue klik deh gitu. Nah, yang berikutnya ini sedikit optimasi dari on page, yaitu internal linking atau navigasi. Jadi ketika kita punya website kita punya kayak page-page lebih banyak ya, maksudnya page-page lain, punya FAQ, punya misalnya halaman-halaman yang sifatnya, misalnya artikel tentang pendaftaran vaksin, terus kita ada halaman khusus benar-benar untuk daftar vaksinnya, ada formnya kayak gitu. Jadi harus ada mempermudah pengguna untuk menavigasi ke halaman-halaman yang relevan. Ya simpelnya kayak kita pergi ke mall, kita parkir kendaraan kita, terus kan jelas ya pintu masuk di mana, oh WC di mana, oh ini di mana, oh itu di mana gitu. Jadi navigasi yang jelas otomatis juga memudahkan user dalam mengakses dalam journey dalam website teman-teman. Dan tentunya menghubungkan halaman terkait nih, mengunggah halaman terkait di website yang meningkatkan pengalaman pengguna gitu. Jadi misalnya kita bikin let's say misal kita jualan kasur deh ya, saya kasih sedikit brand kantor saya aja ya. Jadi kayak jualan kasur, misalnya cara menemukan kasur yang keras gitu. Ada nih informasinya, bla 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 bla. Terus nanti ada navigasinya. Misalnya ke link produk A, produk kasur A nih, produk kasur A, fieldnya keras. Atau misalnya mencari kasur memory foam gitu. Ada artikelnya, ada informasinya, terus ada navigasinya juga. Kalau teman-teman mau beli memory foam bisa nih check out ke sini kayak gitu. Jadi navigasinya. Semuanya saling berhubungan, jadi otomatis journey user juga semakin lebih mudah. Nah, dampak SEO-nya yang pasti meningkatkan traffic, itu udah pasti. Jadi meningkatkan traffic website dengan kata kunci seperti vaksin meningitis, yang otomatis SEO dapat meningkatkan jumlah pengunjung website. Dan mengurangi beban pendaftaran manual. Jadi kan kalau kita mau daftar vaksin, let's say manual kan capek ya. Kita harus mungkin pergi atau journey ke lembaga atau ke mana gitu. Tapi dengan ini kita bisa
nggak usah daftar manual, gue bisa daftar otomatis dari website, bisa baca artikel, lihat websitenya, oh jelas ini ke sini, ini ke situ, otomatis kan ada user, ada atau leads yang masuk gitu. Dan yang pasti meningkatkan efisiensi dari layanan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menemukan informasi melalui SEO, staf di balai juga bisa lebih fokus dalam layanan yang lebih kompleks kayak gitu. Kurang lebih gitu sih dari study case-nya. Kebetulan saya study case-nya pakai ini. Cuma kalau study case di brand sendiri pun juga seperti itu. Misalnya mencari informasi penjualan agen travel umroh gitu. Ada informasinya kan kalau kita mau pergi haji atau umroh, ada beberapa informasi yang harus kita perlu tahu. Misalnya usernya nyari, dia baca artikel kita relevan, oh ada navigasinya, oh gue mau pergi umroh nih, gue mesti kontak kemana ya, oh ada linknya, ada misalnya kontak personnya, seperti itu. Jadi efisiensi seperti itu. Nah, manfaat dari pemantauan SEO. Yang pertama, traffic increase, itu sudah pasti. Jadi memantau SEO dapat membantu meningkatkan jumlah pengunjung website dan memberikan wawasan tentang sumber dan pola traffic yang paling efektif. Yang kedua, keyword ranking. Balik lagi kayak tadi contoh yang saya kasih dari apa yang sudah pernah saya kerjakan. Kenapa apa yang saya kerjakan itu bisa muncul di halaman pertama dan di top one, di top number one-nya halaman pertama. Jadi melacak posisi website untuk kata kunci tertentu dan mengidentifikasi kata kunci yang perlu dioptimasi juga lebih lanjut. Jadi setelah kita lihat, oh kita juga bisa optimasi kata kunci yang lain gitu. Gimana kita bisa nge-rankingin misalnya keyword yang tadinya misalnya kurang, bisa kita optimasi atau sejenisnya gitu. SERP visibility ini sama sebenarnya berkaitan dengan traffic increase. Dengan visibilitas kita, website kita lebih bagus, otomatis kan lebih gampang ditemukannya oleh user audience yang mencari gitu, dan membantu memahami bagaimana website bersaing di industri. Nah, terus berikutnya ada click-through rate. Ini mengukur seberapa sering pengguna mengklik link website dibanding jumlah tayangan. Semakin tinggi CTR-nya, itu semakin bagus. Dan menunjukkan efektivitas meta title seperti tadi yang Mas tanyakan. Nah, ini CTR ini kita bisa lihat nih, kita bisa ngukur apakah meta title dan deskripsi kita tuh efektif nggak sih? Gitu loh. Apakah copywriting yang kita buat, hook yang kita jalankan ini bisa menarik di audiens nggak buat ngeklik? Gitu. Semakin besar semakin bagus. Nah, yang berikutnya page speed. Itu udah pasti. Kayak tadi yang aku sampaikan, website yang lama tentu pasti akan membuat kita juga males ya bukanya. Dan dengan kita menggunakan SEO, yang pasti kita memastikan halaman website kita memiliki loading speed yang lebih cepat. Dan loading speed lebih cepat meningkatkan pengalaman pengguna dan peringkat SEO. Karena balik lagi, Google mengindeks. Kalau website jelek, dia juga nggak mau rekomendasiin lah, sesimpel itu. Engagement rate, jadi mengukur interaksi seperti waktu session user di dalam website, scrollnya, kliknya, jadi dia nge-scroll let's say berapa kali atau ngeklik dari klik sini, klik kemana. Jadi di sini journey-nya dari page 1 ke page 2 atau page mana kayak gitu. Dan membantu memahami apakah konten kita relevan atau menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat beberapa website kan ada ya artikelnya tuh kita bisa komen, bisa kayak berkomentar di situ. Jadi sebenarnya artikel kita tuh menarik nggak sih atau mengundang orang untuk berkomentar, berinteraksi, mengengage gitu. Dan yang berikutnya yang terakhir, conversion rate. Jadi ketika orang berkunjung ke website kita relevan dan memang kita jualan brand, let's say jualan produk, dan itu mereka journey ke situ, akhirnya mereka beli gitu loh. Jadi menganalisis rasio pengunjung yang melakukan tindakan spesifik, terutama sales atau penjualan. Dan kira-kira kita juga bisa mengidentifikasi area yang dapat meningkatkan konversi. Misalnya, kita jualan tadi ya, contoh ya, kasur. Misalnya orang buka website, artikel, baca-baca, oh nih navigasinya ke sini, ke let's say page A dulu gitu loh. Dari page A dia baru ke page produk. Ternyata conversion rate-nya kurang. Oh, harus dibuat misalnya dari artikel langsung ke product page, misalnya kayak gitu ya misalnya. Jadi kita bisa mempelajari dari hal-hal dari matriks-matriks ini, itu kita bisa kayak at least tahu dan mengevaluasi apa yang bisa kita improve dari website kita.
Gitu. Nah, summary dikit. SEO memastikan informasi penting dan relevan dan dapat dengan mudah ditemukan oleh pengguna di mesin mencari. Ya, balik lagi ya. Informasi penting, informasi relevan dan penting, mudah dicari. Visibilitas gede gitu. Dengan optimasi SEO, website dapat menarik lebih banyak pengunjung tanpa biaya iklan. Ya, notes-nya ya, tanpa biaya iklan. Meningkatkan peluang konversi dan memperluas dampak bisnis. Semakin banyak yang lihat, semakin banyak orang yang tahu, brand awareness-nya juga naik. Gitu. Yang ketiga, website muncul di peringkat atas. Hasil pencarian sering dianggap lebih terpercaya oleh pengguna. Jadi ketika kita browsing di search engine, website kita muncul, otomatis sering muncul yang kayak tadi, brand awareness naik, kredibilitasnya naik. Jadi SEO membantu membangun reputasi online yang kuat. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, udah masuk day one, day two. Udah masuk materi besok ternyata. Oke, mungkin sebelum ini teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau mau diskusi ya? Di sini open discussion aja ya. Jadi kalau dari teman-teman ada yang mau langsung tanya, mau langsung jump in untuk ngomong, it's okay. Mas, mau nanya dong. Sekali Ya, lagi boleh. nih. Penting ini kan, definisi penting itu kan relatif ya. Ya, Nah, yang dimaksud penting di sini untuk bisa meningkatkan SEO kita, apakah kan Google nggak tahu ini informasi penting atau apa itu kan maksudnya gimana ya? Sorry. informasi penting atau tidaknya memang benar relatif. Cuma penting atau tidaknya bisa diukur dari keyword yang diketikkan. Oh, I see. Jadi tergantung dari relevansinya juga berarti ya. Benar. Jadi kalau memang dari segi let's say kata kunci A itu memang banyak yang mengetikkan. Ya memang berarti kan orang mencari informasi itu dan jumlahnya banyak gitu loh. Nggak mungkin kita optimasi kata kunci let's say kata kunci D gitu, tapi yang nyari nggak ada gitu loh. Jadi kayak informasi penting itu tergantung dari bagaimana riset kata kunci kita. Nah, kebetulan kalau riset kata kunci aku bahasnya besok sih gitu. Thank you Mas. Ini. Oke, mungkin teman-teman ada lagi apa aku kurang apa kecepatan mungkin? Sudah aman? Dor. Ya Mas Dandi mungkin ada yang mau menambahkan. Kebetulan Mas Dandi ini suhunya SEO. Justru saya belajarnya dari Mas Dandi gitu loh. Enggak. Saja. Tadi ada pertanyaan menarik nih dari Mas Cio ya. Gimana sebenarnya apa sih? Gimana sih cara kita menyatakan ke Google bahwa website ini atau informasi kita ini penting gitu di website ya? Kalau iya tekan 1, kalau enggak tekan 10. Oke, berarti udah kejawab sebenarnya. Ya udah. Aman? Mas Edo mungkin ada mau nambahin? Ada yang ngomong 1. Oh, jadi begini. Relevansi antara kenapa sebuah kita gimana cara ngasih tahu Google bahwa info ini penting gitu kan pertanyaannya. Well, kita nggak bisa bikin Google paham bahwa ini info penting Google tolong indeks. Tapi satu, dari seluruh proses yang tadi Matt udah ceritain ke kita gitu, crawling, indexing, ranking, 3 tahap ini kita harus ngasih sinyal di masing-masing tahap ini bahwa konten ini penting. Memang ini adalah kompleks, nggak bisa kita pahami begitu aja tanpa melakukan praktek SEO. Jadi dari tahap indexing kita harus bisa memastikan page ini terindeks dengan baik. Sinyalnya dari apa? Dari page-nya lumayan bisa diakses dengan mudah, websitenya secure, UI tampilannya sleek dan nggak berantakan. Itu crawling, indexing, ranking. Kalau crawling udah jelas, website ini harus bisa di crawling dulu, nggak diblok sama robotnya, nggak restrict, nggak harus login dulu. Nah, sinyal itu menandakan bahwa Google boleh masuk halaman tadi dan halaman tadi penting untuk Google crawling dulu. Nah, di indexing ini
gimana cara kita bilang bahwa oh page ini penting loh, tolong indeks. Nah, dari strukturnya nggak boleh terlalu dalam. Strukturnya tuh kalau bisa ditemuin di halaman muka, satu klik ketemu info itu berarti kita sedang memberikan sinyal ke Google bahwa halaman itu tadi penting untuk diindeks. Nah, di ranking, nah kalau ranking itu udah main authority, kontennya bagus, reputasi brandnya bagus, bukan scam dan lain sebagainya. Sinyal penting yang kita berikan kepada Google di 3 tahapan ini adalah sebenarnya ngasih tahu ke Google bahwa info ini penting loh, tolong loh di indeks Google. Tanpa kita harus bilang kayak gitu, tapi kita ngasih sinyal. Jadi Google tuh sering banget lebih suka dengan kode-kodean kita. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa info ini penting, tolong mana nggak bisa. Jadi gimana website itu, konten itu dilihat Google sebagai konten yang otoritatif, ekspertisnya bagus. Nah itu dengan sinyal-sinyal tadi di tiap tahapannya kita ngasih sinyal. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya teman-teman. Nah, aku balikin lagi ke mentor kita. Thank you. Siap Mas, Oke, thank you, thank you. thank you Mas Dandi buat Gue mau tambahannya. nanya deh. Boleh. Kan kemarin tuh OpenAI tuh rilis tuh yang web search-nya dia. Kalau teman-teman tahu OpenAI tuh bikin web search. Nah, itu kita bisa search apapun, nanti dia bisa keluarin link-linknya. Nah, eh, itu udah mulai kelihatan belum dampaknya? Kalau misalnya lu pakai SEMrush, udah ada bisa ketahuan nggak sih traffic yang muncul dari mana? eh Setauku kalau pakai SEMrush sih setauku hanya keyword ya. Jadi memang kita hanya bisa research keyword kalau dari situ. Kalau mau tahu trafficnya datang dari mana, ada tools lain. Biasanya kita bisa pasang UTM atau ETM di Google Analytics kayak gitu sih. Cuma Hmm. memang nanti Mas Edo tambahin. Jadi di OpenAI ini kalau teman-teman lihat, jadi ini aku ada contoh masukin keyword yang aku targetin dan dia munculnya ini ChatGPT jadi muncul di sini gitu loh. Jadi secara informasi aja ketika sekarang si OpenAI sudah bisa search engine seperti ini, nge-crawling juga dari search engine gitu. Oke. Kalau di SEM cuma bisa ngeliat yang keywordnya ya. Nah, kalau Yes. misalnya Dan kompetisi ya lupa nambahin. Jadi kayak di SEMrush itu kita juga bisa lihat kompetitor gap kalau istilahnya di situ. mungkin nggak sih, berarti artikel-artikel yang dibikin sama AI itu makin naik gitu lebih cepat ya, karena kemiripannya makin bagus, makin sama gitu. Nah, ini menariknya nih ya. Jadi kalau bahas AI ya. Jadi, basically Google tidak peduli artikel itu dibuat oleh manusia atau AI. Selama relevan, selama informasinya terpercaya dan membantu audiens mendapatkan informasi yang dia mau. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau AI artikel AI gimana? Ya bisa, tapi balik lagi ketika kita membuat artikel dengan AI nggak bisa ngasal. Seperti contohnya kayak kita misalnya nih saya bisa main basket, tapi saya bukan atlet basket. Tentunya kalau mau tahu tentang basket lebih jelas, tanyakan ke atlet basket. Sesimpel kayak gitu sih bayangannya. Saya bisa pakai AI, orang-orang bisa pakai AI bikin artikel, tapi apakah artikel yang dibuat sesuai nggak sama yang Google mau? Sesuai nggak sama peraturan Google dan sesuai nggak menjawab informasi dari yang dibutuhkan sama audiens gitu. Oke. Nah, ini menarik nih karena memang banyak perdebatan juga apakah AI itu apakah informasi yang dibuat sama AI itu bisa apa kagak. Jawabannya tuh bisa karena basically Google tidak peduli siapa atau apa yang membuat, tapi yang dia pedulikan adalah informasinya terpercaya, relevan atau tidak gitu. Dan tentunya balik lagi, bisa nggak sih kita bikin artikel pakai AI ya? Yang tadi seperti saya infokan, semua orang pasti bisa, tapi tepat atau tidak gitu. Oke, thank you pertanyaannya buat Mas Edo. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi. Ya, untuk hari pertama sih memang kita banyaknya gini, cuma kita akan lebih mikirnya besok justru. Oh, mau nanya lagi deh. Kalau gitu, Boleh. kan lu ngurus umroh kan ya? Gue tahu klien lu lebih dari satu. Uh, apakah ada momen di mana Muhammad Nur Salim jelek kali Muhammad Nur Salim apa
apa namanya, ada momen nggak di mana dua klien yang berbeda atau tiga klien yang berbeda itu topik-topiknya mirip kan, karena umroh kan biasa ya mirip-mirip lah. Hmm. Dan ada momen nggak di mana dua klien tiga klien yang sama itu sama-sama page satu, ranking satu atau ranking dua gitu berbarengan di depan. Nah, ini menarik. Pertanyaannya, jawabannya ada. Jadi memang ada kayak eh keywordnya sama, mirip, dan dia muncul berbarengan. Itu pernah ada kejadian seperti itu memang. That's why kenapa ketika Tentunya halaman satu. dua-duanya halaman satu cuma beda posisi. Hmm. Nah ya, atas bawah kalau nggak salah. Benar di atas dan di bawah persis. Kata kunci diketikin apa, dia muncul dua-duanya atas bawah. Gitu. Hmm. Berarti bisa banget ya, walaupun mirip ya mirip-mirip gitu ya. Benar. Baik lagi kayak yang tadi aku bilang, semua orang bisa pakai AI, tapi apakah semua orang belum tentu bisa pakai AI dengan tepat, gitu loh. Jadi kalau kita kalau bahasanya refresh artikel itu bisa, itu mungkin banget, dan bahkan sebelum zaman AI pun yang aku lihat tuh juga ada banyak, bahkan ada yang plek-tiplek website artikel blog besar itu dua, misalnya let's say brand apa, terus artikelnya ini, terus brand B artikel sama, belum plek-tiplek gitu. Itu kayak sering banget terjadi sih sebenarnya. Even tanpa AI sekalipun ya, kalau orang pada dasarnya ingin ngopi ya ngopi aja. Iya, iya. Gokil juga sih. Oke. Next mungkin dari teman-teman ada lagi. Mungkin mau nambahin tadi ya, pertanyaan menarik tadi sama siapa tadi yang nanya ya di awal, yang meta description itu. Siapa tadi yang nanya teman kita? Sama Cio Mas bukan sih? Cio kalau nggak salah. Oh iya ya oke. Jawabannya kayaknya maksudnya ini ya snippet ya. Nah ini snippet ini eh, udah lama banget sekarang, banyaknya ganti jadi SGI. Well basically SGI ini Search Generative Experience ini nggak ada di setiap hasil pencarian yang umum aja adanya, karena kenapa? Karena Google harus nyediain data dari beberapa hasil dan itu kan di highlight kayak gitu, dan nggak semua itu ada karena Google adalah perusahaan yang crawlingnya pun butuh resource, menunjukkan hasil riset apa pencariannya pun perlu resource, dan memang nggak gampang gitu intinya. Google juga apa ya, nggak bisa semerta-merta ngasih hasilnya di seluruh dunia gitu. Pasti kalau Amerika dulu, Eropa dulu, baru Indonesia dan lain sebagainya. Nah, biasanya snippet ini menarik karena kenapa? Kita ada di posisi nol, di atas banget, and then ada informasinya, and then bisa jadi pedang bermata dua, kredibilitas kita meningkat atau dua orang malah nggak jadi visit. Balik lagi, kalau tujuan SEO adalah sekedar traffic kayak mungkin news online dan lain sebagainya, yang sifatnya fast moving lah gitu. Bahasanya apa ya? Alur perputaran informasinya cepat. Itu akan merugikan karena kenapa? Mereka hidup dari traffic yang datang masuk, terus habis itu iklan dan lain sebagainya. Well, itu merugikan. Nah, tapi kalau misalkan brand-brand yang mempunyai otoritas dan bukan cuma traffic doang gitu, itu sebenarnya SGI justru tidak 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 semata-mata merugikan gitu kan. Dan SGI dan eh, apa namanya? se- se- eh, apa tadi ya? Snippet itu nggak semata-mata merugikan karena kalau kita ada di snippet, means oleh Google kita dipercaya untuk menyajikan informasi atau kita dianggap relevan dan otoritatif, itu lah sama Google kalau kita sampai muncul di snippet kayak gitu. Dan itu justru bagi brand sebenarnya menguntungkan karena kenapa? Nggak mungkin orang pembelian itu dilakukan di ChatGPT, itu nggak mungkin pembelian itu dilakukan di halaman pencarian, pasti masuk ke website check out ataupun leads yang masuk dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak rugi sama sekali pun. Di meta description itu kita masukin satu kalimat sampai kita keringetan nyari kalimat itu bagus banget, kita kita harap itu yang muncul gitu kan, cek cek selengkapnya, ternyata dia munculinnya apa, munculannya adalah subheading subheading kita. Jadi misalkan ciri-ciri penyakit kanker gitu, 1, 2, 3, 4, 5, limanya itu yang dijadiin sebagai eh apa, sebagai cuplikan gitu, bukannya meta description-nya. Jadi kayak Google bisa dengan leluasa sesuai dengan query yang ada, dia nyari jawaban yang paling cocok yang ada di halaman website tersebut. Jadi kayak sebenarnya adalah fokus aja ke delivering information yang cocok untuk user. Karena kenapa? Karena Google selain melihat
itu sebagai nanti yang kita susun mereka susun di hasil pencarian, juga Google melihat otoritatif dari website tadi, dia ngasih info yang bagus dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu risau karena memang SEO itu bukan kita spending sekian buat manpower sama dengan ROI-nya pasti sekian gitu. Misalkan ROI-nya atau ROAS-nya 5%, nggak kayak gitu. Atau ROAS-nya 1, sorry. ROAS ya, kita ngomongin ROAS. ROAS-nya 1, 2, 3 gitu, nggak kayak gitu. Tapi ROI itu dari traffic-nya, dari orang scroll ke bawahnya, dari orang akhirnya add to cart-nya, dan lain sebagainya. Memang agak kompleks, but ya SEO is still relevant. People udah bilang berkali-kali SEO is dead, tapi ya it will be forever relevant gitu. Dengan ChatGPT juga, kalau misalkan website tadi menyajikannya adalah add to cart dan apa namanya conversion dan pembelian lah di dalam website, nggak bisa digantikan sama ChatGPT kayak gitu. Mungkin informasi-informasi bisa, tapi informasi still kita perlu untuk ngadain itu di website untuk otoritatif dari brand kita ataupun website kita kayak gitu. Oke Mas, thank you Mas. Soalnya beberapa kali menjadi isu, kebetulan saya kerjanya di industri media, jadi hal-hal seperti itu kan jadinya sangat berpengaruh ke kitanya gitu. Cuma kita kan harus nyari solusi gimana caranya supaya orang tetap visit. Apalagi kalau media konvensional saat ini kan ya nggak terlalu dalam sebenarnya juga kan. Ya, oke. Dan Ya kita hanya memang jadi bisa isu bagi teman-teman ini. Makanya memang media itu kenapa kita paham media itu harus 5 menit kejadian, dia harus berusaha mendeliver itu di detik berikutnya agar apa? Agar Google belum sempat buat milih-milih tuh. Google belum sempat buat milih itu ke SGI, dan Google belum kadang sempat buat kita picking. lakukan indexing manual juga kan dari kita. Iya, betul. Jadi memang di situ banyak yang harus diusahakan dari segi SEO-nya memang media. Jadi kita salut sama tim-tim SEO media karena menurut kita itu yang paling terdampak dari adanya pelbagai asik Betul Mas. makhluk-makhluk baru ini kan. Iya. Kayak gitu sih. Thank you Mas Dandi Ya, jawabannya. sama-sama. Oke, Oke, balikan ke mentor aku, silakan Matias. oke. Mungkin dari yang lain masih ada yang mau? Yes, kenapa, Dok? Itu Mas Rido, Iya. Mat. Iya, Oh, iya, oh, iya. maaf. Halo, aku izin. Namanya sama-sama Muhammad. Aduh, ya, Iya, kenapa, Mas? Waduh, Iya, waduh. aku izin mas. Aku izin masuk. Tadi sebenarnya aku pengen nanya ya. Tapi sepertinya apa yang aku tanyakan ini akan dibahas besok. Jadi aku tadinya pengen tanya seputar ini. Terkait pentingnya penggunaan kata kunci atau keyword pada suatu artikel gitu ya. Karena kan untuk mendapatkan atau memilih keyword yang akan kita gunakan itu kan kita perlu riset tadi ya. Jadi Iya. aku pengen nanya bagaimana cara kita meriset, apakah ada satu website khusus gitu untuk kita gunakan dalam rangka meriset keyword atau kata kunci. Tapi itu mungkin akan dibahas besok. Jadi aku mungkin sekarang mau sharing sekaligus terima kasih ya kepada Mas Matias. Aku kebetulan sekarang sedang diamanahkan juga untuk mengurus website. Jadi aku kebetulan posisinya sedang di Arab Saudi, di Riyadh. Kemudian website itu seputar intinya seputar 3 hal. Yang pertama seputar studi di Arab Saudi, kemudian yang kedua seputar kerja di Arab Saudi, dan yang ketiga seputar rujukan Islam gitu. Dan eh, tadi juga terima kasih kepada Mas Matias ya, karena sekaligus juga sama Mas Edo, karena memang ilmu seperti ini itu pernah aku dengar, tapi pernah aku dengar gitu adanya ilmu SEO ini, tapi aku baru dapatkan sekarang gitu. Jadi aku terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Kemudian juga tadi terkait ini ya, ternyata Mas Matias juga memberikan informasi seputar haji dan umroh, karena itu juga yang apa, yang termasuk ke dalam website yang sedang aku urusi ini. Dan uniknya juga terkait SEO ini, itu kan biasanya kan sekarang itu banyak website-website, terutama website berita ya, itu yang terkesan men-take over harusnya itu menjadi kerjaan website-website Islami. Sebagai contoh, aku tadi ngetik doa tidur gitu. Ternyata yang di peringkat paling atas itu websitenya detik.com gitu. Padahal kan seharusnya website Islami lah yang harusnya menjadi peringkat paling atas gitu. Jadi memang sangat unik dan sangat perlu kita untuk mengetahui ilmu SEO ini. Terima kasih. Ya, thank you Mas Rido ya berarti ya. Yes, bener banget kalau dari pengalamanku juga ketika aku ngerjain
case studiku yaitu di travel haji dan umroh. Memang ketika aku riset keyword pun juga banyak yang muncul itu dikuasai sama media kayak detik.com atau Kompas dan sejenisnya. Nah itu eh, kebetulan benar yang tadi Mas bilang, toolsnya tuh ada. Jadi aku ada, mungkin aku kasih cuplikan dikit ya. Sebentar. Sorry, salah. Eh, Bentar ya. Nah, jadi aku udah kelihatan belum screen-nya? Udah ya. Jadi aku memang ada bahas tools, tapi itu untuk hari kedua. Ya memang tools ini mungkin bisa Mas pelajari nanti ketika mau praktek bikin mengerjakan SEO gitu. Jadi ada SEMrush yang tadi untuk research keyword, ada Google Analytics, Google Search Console juga, sama ada tambahan Google Ads Keyword Planner. Jadi sebenarnya ini tools untuk SEM, tapi ini bisa kita pakai untuk SEO juga. Jadi kalau untuk tools kayak gitu. Oke, itu untuk tools. Kalau yang tadi yang Mas mention untuk media itu memang kesulitannya di situ. That's why kenapa research keyword itu menjadi utama dalam mengerjakan SEO. Di mana kita harus bisa bersaing di keyword yang secara pencarian ada, tapi kompetisinya sedikit gitu. Karena memang kesulitannya kalau dari pengalamanku mengerjakan SEO adalah keyword-keyword yang mungkin secara volume gede, kompetisinya banyak itu dimenangkan sama media gitu. Itu dari pengalamanku sih, mungkin dari teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin ada ngerjain SEO juga, mungkin bisa sharing pengalaman yang lain juga. Itu pertanyaan dari Kak Syabila. Pertanyaan Kak Syabila sama pertanyaan. Oh, ntar aku baca ya. Aku baru. Ada Kodandi juga ya, tolong ya, Kodandi. Strategi khusus balik lagi industri itu ngaruh pasti ya. Nih Mas Dadi tolong ya kalau murid ini salah tolong dikoreksi. Uh, Strategi di industri tertentu itu pasti ada. Mungkin kebetulan kalau SEO aku ngerjainnya di industri umroh dan haji dan juga di industri agency. Jadi mungkin pengalamanku tidak sebanyak Mas Dadi ya. Cuma pasti ada strategi-strategi tertentu yang sifatnya memenangkan brand kita di industri itu. Itu pasti. Cuma mungkin kalau mau bahas ini lebih lanjut bisa panjang. Kayaknya kita bisa ngobrol personal juga sih. Mungkin dari guru ada yang mau jawab? Ya ampun itu apaan barusan ya udah. Oke, eh, strategi B2B. Well, justru B2B ini adalah sebenarnya yang harus ngejalanin SEO karena kalau B2C biasanya udah ramai dengan ya kalau misalnya itu produknya marketplace, kalau B2B itu justru lebih enak sebenarnya karena kenapa? Mostly B2B company itu justru, correct me if I wrong, dari sekian banyak yang ngejalanin SEO, justru mereka itulah yang apa kompetisinya udah banyak dan justru kayak contoh sebuah pabrik pabrik bahan konstruksi di daerah Cikarang itu produknya B2B banget. Nggak mungkin ada tiba-tiba ada seorang Matias Nusarim saya beli beli ini dong beli apa penyambung baja gitu berapa berapa biji itu nggak mungkin itu B2B banget dan justru yang kayak gitu volumenya ada pencariannya ada tapi mereka nggak SEO gitu dan jarang banget ada orang yang SEO di situ kayak pembengkok baja dan lain sebagainya itu justru karena kenapa karena orang pasti nyari gitu loh karena orang pasti ada yang nyari dan ya kesempatan lebih terbuka lagi nah strateginya adalah sebenarnya fokus ke produk halaman produknya harus bagus harus informatif harus menyediakan website yang mengakomodir journey user dari dia datang, dia baca info sampai kontak personnya gitu karena nggak mungkin dia check out di website biasanya kalau B2B.
well ada juga gitu loh. Kayak Talenta kan ujung-ujungnya lead masuk ke dalam WhatsApp sales mereka kan. Eh, nah, kalau misalkan sudah seperti itu, pokoknya fokus ke produk dan fokus bikin artikel juga jangan lupa karena kenapa? Website kita tuh perlu perlu pengakuan dari Google bahwa kita tuh relevan di topik ini. Kalau di topik pembengkokan baja berarti ya ngobrolin artikelnya ngobrolin tentang ya bahan bangunan dan lain sebagainya. Cari artikel yang temanya relevan gitu aja. Membuat artikel yang relevan dengan produk kita, produknya benerin. Itu dulu aja. Dari meta title-nya benerin, website benerin. Karena memang banyak juga beberapa website B2B yang kadang bukannya abai ya, mereka yakin pasti website itu perlu. Cuma pada nyatanya manpower-nya itu palu gada biasanya kan kalau B2B. Jadi biasanya B2B teman saya beberapa palu gada di kantornya dan itu produknya adalah B2B banget. Akhirnya SEO ditinggalin karena kenapa? Pertama pusing, kedua tenaganya harus banyak. Jadi akhirnya mereka kalau nggak ngiklan ya which is oke aja gitu kan demi mendukung sales dan lain sebagainya. Jadi sarannya apa? Fokus ke produk, benerin website, bikin halaman produk yang bagus. Kayak gitu, petakan persaingan. Tadi yang dibilang sama Matias dari tadi awal sebenarnya itu bisa diterapin di B2B. Cuma nanti lihat persaingannya karena memang SEO itu tergantung gimana persaingan yang ada di dalam SERP kayak gitu. Kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. Karena ini panjang banget kalau ngomongin SEO buat B2B. Oh, sama gue pengen nambahin juga nih, yang B2B. Jadi itu salah satu strategi yang bisa diintegrasikan dengan SEO juga itu Mbak Syabila adalah bikin riset. Kalau teman-teman tahu kalau teman-teman tahu startup di Indonesia itu suka bikin riset. Contoh Mekari, teman-teman bisa Google sekarang, mereka bikin namanya SMB, Small Medium Business Pulse Index. Jadi mereka meriset kesehatan UMKM di Indonesia. Nah, pada saat misalnya kita mau mencari nih UMKM apa yang lagi aktif atau bisnis apa yang lagi bagus, kita akan kebawa ke halaman risetnya mereka. Terus pada saat kita mau download risetnya mereka, kita harus isi yang namanya akun gitu ya. Kita harus kasih email kita, nomor kita, posisi kita. Teman-teman pasti sering ketemu. Salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia itu adalah IDN Times. Mereka bikin riset mengenai Gen Z, milenial. Nah, itu bisa diakses sama siapapun. Target mereka adalah orang-orang yang bakal membeli gitu ya, karena mereka bakal hubungin ke brand. Jadi pada saat kita mau download riset itu, kita harus ngisi yang namanya data kita, informasi kita, dan seterusnya. Nah, ini adalah data yang bakal mereka pakai untuk leads di masa depan. Yang saya pribadi salut itu selalu white paper, lead magnet gitu-gitu. Iya, bagus banget riset mereka itu. Terus pada saat mereka dapat datanya, yang saya salut itu adalah si Mekari teman-teman. Kalau teman-teman tahu Mekari itu kan banyak ya produknya, ada Talenta, Jurnal, terus ada Ewa, Earn Wage Access itu, Early Wage Access di mana kita bisa ngambil gaji duluan. Misalnya kita tanggal 2 gitu butuh gaji itu bisa keluar duluan sama si Mekari. Mereka banyak banget produknya. Nah, kalau kita udah masuk datanya ke mereka, hari ini kita bakal dikontak, ditawarin Mekari, ditawarin Talenta. Besok kalau kita tolak nih, kita ditawarin Jurnal. Kalau kita ditolak lagi nih, nanti mereka bakal nawarin kontak, QONtak ya. Mereka ada CRM juga. Nah, mereka bakal tawarin terus kayak gitu. Nah, itu salah satu cara yang bisa teman-teman pakai kalau B2B ya. Bikin riset, di mana orang download, pada saat mau download, kasih data mereka, mereka dapat risetnya, dia dapat leads-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, dari Mbak Syabila sudah oke atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, thank you. Nah, mumpung kita masih ada waktu ya, ternyata waktunya masih banyak juga ya. Kalau mau diskusi lagi boleh. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau tips and trick gitu. Kebetulan di sini kan ada Mas Dandi juga. Share informasinya teman-teman ya. Saya belajar SEO-nya sama Mas Dandi nih. Cuma memang nggak tahu kenapa artikel saya yang page 1. Kak, sorry apa tadi ada bahas backlink atau besok? Besok back. Iya, besok. Bahasnya besok. Jadi kalau untuk hari ini aku memang tadi sengaja buatnya hanya sedikit pemahaman atau basic teorinya seperti apa. Cuma besok aku mau deep down di keyword research-nya sih.
keyword research on page sama off page-nya gitu. Sip, besok aja nanyanya. Oke, aman. Nah, Oke. ini pesan ya buat teman-teman ya. Jadi yang sudah ikut hari ini harus ikut lagi besok karena besok kita mau bahas keyword research, kita bahas on page, bahas off page dan tools. Tools yang basically biasa aku pakai gitu. Oke, aman? Apa anyone ada lagi? Oke, apa mau kita close aja, Dok? Ya, kalau itu boleh teman-teman dibuka kameranya kita foto untuk Oh iya. Oh ya posting. teman-teman sedikit pesan sponsor ya. Support Wave1. Udah itu aja pesan sponsornya. Ada ajak, sedap. Ya, teman-teman boleh dibuat fotonya dan kita foto bareng. Nah, sambil teman-teman buat fotonya, salah satu yang pengen saya sampaikan teman-teman, saya yakin teman-teman semua tuh punya ilmu, punya kemampuan yang bisa diceritakan. Nah, di salah satu yang saya bikin ini adalah tempat untuk berbagi. Jadi Zoom Premiumnya udah ada nih. Ya, kalau teman-teman mau berbagi, mau bikin sesi sharing, misalnya teman-teman, misalnya Mas Rido nih, beasiswa ke Saudi Arabia itu bisa ceritakan. Nanti kita bikin webinarnya, saya yang cari penontonnya, saya yang cari audiensnya, karena kan ada komunitas dari Ajax, dari Widya Academy, dari UFC Cuan, dari Union Sport, banyak lah, banyak ada bos-bos komunitas di sini yang hebat-hebat, salah satunya Dandi gitu. Jadi kita bisa bikin webinarnya gratis, sama belajar gitu ya. Nah, keuntungannya apa, teman-teman? Selain berbagi ilmu, kedua adalah saya tahu orang-orang karena banyak pengalamannya tapi nggak bisa menceritakan. Ini adalah momen latihan juga untuk menceritakan sesuatu. Kayak Mas Matias nih jago nih biasa di back end, di belakang layar. Dia kurang fasih untuk ngomong di depan publik. Jadi webinar gratis yang kita bikin ini adalah momen Matias melatih dirinya untuk ngomong juga di depan publik. Kayak gitu. Jadi sama-sama belajar kita semua. Walaupun udah kelihatan banget ya Mas Matias jiper gara-gara Mas Dandi datang gitu ya. Saya tidak menyangka ya guru saya melihat. Semoga saya tidak salah. Habis ini dimaki gue. Iya kayak Ya, gitu. habis ini Jadi kita ya nggak ini sesi sama-sama evaluasi kan? belajar, yang membawa materinya belajar ngomong, yang mendengarkan materinya belajar ilmu baru gitu. Karena teman-teman saya yakin hebat-hebat, cuma terkadang kehebatan itu kurang keluar gara-gara ngomongnya nggak bener. Nah kita benerin di sini, teman-teman ada omongan belajar dan teman-teman yang datang bisa mendengarkan kehebatannya. Nah kita masuk ke sesi foto teman-teman. Ini gimana nih? Ntar rekamannya semua bakal muncul di YouTube channel ya. Ada YouTube channel yang kumpulin semua webinar-webinar gratis ini. Oke, izin saya screenshot ya. Pakai ya. Oh iya, kalau yang Muslim jangan apa? Kalau malas pakai jilbab nggak apa-apa, santai aja, paham kok. Kita mengerti. Kalau yang abang-abang, om-om, gadun-gadun silahkan, nggak masalah. Gitu. Ya, ada Om Adit nih. Satu, dua, tiga. Oke, masuk ke halaman dua ya teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Oke, semuanya udah selesai. Kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan bisa di WhatsApp. Di website Cuan ada Mas Dandi, ada Mas Matias. Di grup Sesio juga ada mereka berdua. Silahkan bertanya. Nggak apa-apa. Mereka orang yang baik-baik kok. Nggak makan gitu ya. Paling cuma minta kopi aja kalau ketemu gitu. Oke, selamat malam semuanya. Malam semua. Sampai jumpa di hari Terima esok. kasih.